Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Salma Kocariska, mahasiswi KPI 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas learning journal pada mata kuliah MPK Kualitatif yang telah dilaksanakan minggu kemarin. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengikuti perjalanan belajar saya dalam mata kuliah MPK Kualitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan kedua di semester 6 ini, tepatnya pada tanggal 26 Februari tahun 2025, kami sekelas ini melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua itu membahas mengenai materi tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baiklah, di sini saya akan sedikit kembali memaparkan materi yang telah beliau sampaikan. Yang pertama, beliau itu bertanya kepada kami apa yang kami ketahui tentang kuantitatif dan kualitatif dan perbedaan di antara keduanya. Di sini beberapa teman saya juga ada yang menjelaskan sedikit gambaran tentang kedua metode penelitian tersebut. Lalu setelah itu beliau pun menjelaskan bahwa penelitian kualitatif itu sudah pasti yang diukurnya adalah kualitasnya atau jumlahnya seperti teks, video, audio, dan sebagainya. Nah, kemudian disajikannya juga secara naratif, deskripsinya naratif dan sifatnya alami atau lebih subjektif. Nah, karena lebih mengedepankan hasil wawancara dan observasi dari si informannya yang memberikan informasi. Lalu kemudian beliau juga menjelaskan sekilas terkait perbedaan analisa kualitatif dan kuantitatif. Adalah dua jenis kelamin yang berbeda seperti baik dari struktur, organ, tubuh, dan sebagainya. Sudah pasti berbeda. Dan seperti yang beliau katakan tadi bahwa kualitatif itu kita menilai kualitas, sedangkan kuantitatif itu kita menghitung kuantitasnya, numerik dan non-numerik. Dan hasilnya juga pasti menggunakan variabelnya pun jelas, sifatnya juga memang jelas. Nah, kalau kualitatif itu lebih subjektif dan kuantitatif itu lebih objektif, karena memang bisa dihitung nilainya dan setiap kuantitatif itu pasti ada hipotesis. Nah, beliau pun menjelaskan terkait hipotesis. Nah, hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Lalu kualitatif atau deskriptif, yaitu mencari satu kedalaman dalam sebuah penelitian, terus dicari secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Nah, sifatnya itu subjektif karena tidak bisa kita ukur bagaimana pengaruhnya, bagaimana efektivitasnya, dan sebagainya. Kemudian dia hanya bertugas untuk mengkonfirmasi apakah teori yang digunakan itu sesuai ataupun tidak. Itulah kuantitatif. Nah, baik, selanjutnya kualitatif itu dimunculkan berdasarkan data empiris. Nah, data empiris hasil penelitian kita, hasil wawancara, observasi, penemuan lapangan, dokumentasi, dan sebagainya. Sehingga nanti itu terkonfirmasi sesuai dengan penelitiannya. Nah, ketika kita ingin merakit sesuatu, kita ini membutuhkan teori. Nah, teori ini adalah alat yang digunakan untuk memecahkan fenomena ataupun masalah dalam tataran komunikasi. Nah, kemudian mengapa sih kita itu harus berteori? Karena teori itu adalah dasar yang digunakan pada metodologi. Metodologi itu cara kita untuk melakukan penelitian. Nah, strategi penelitian kuantitatif itu biasanya lebih terstruktur karena memang dihitung dan ada rumusnya. Menghitung misal pengaruh variabel 1, 2, dan juga variabel 3. Nah, lalu kualitatif itu segimana kita mau menelitiannya aja. Hanya dalam penelitian kualitatif itu ada batasan masalahnya atau batasan penelitian. Karena kalau tidak dibatasi, kualitatif itu bisa kemana-mana. Hanya meneliti terkait dengan strateginya, kemudian isinya yang tidak sesuai. Nah, maka sangatlah penting dan dibutuhkan batasan masalah dalam penelitian kualitatif ini. Mungkin cukup sekian pembahasan materi pertemuan kemarin. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.